Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Ekonometrika Terapan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari metode baru untuk mengestimasi variabel dependent yang memiliki nilai terbatas. Oke, nanti kita akan bahas konsepnya. Namun sebelum itu saya akan memberikan ulasan apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah model probabilitas linear atau yang biasanya disebut dengan LPM, kemudian model logit, dan kemudian model probit. Jadi kedua model ini beberapa model ini akan kita gunakan untuk mengestimasi seandainya variabel dependent kita itu adalah variabel biner. Artinya dia memiliki dua nilai. Kemudian nanti kita akan membahas model multinomial, di mana model multinomial ini akan kita gunakan seandainya variabel yang kita miliki, variabel dependent yang kita miliki di dalam data, itu adalah variabel kategorikal, oke? Yang memiliki lebih dari dua nilai. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dari motivasinya. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah diskusi bahwa variabel-variabel yang bisa kita gunakan untuk variabel dependent itu adalah variabel continue. Kita sebetulnya sudah melihat penggunaan variabel biner seperti variabel dummy atau kemudian variabel kategorikal untuk variabel penjelas atau variabel di sisi kanan persamaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan eksplorasi bagaimana caranya kita mengestimasi sebuah model seandainya variabel yang digunakan itu adalah variabel di sisi kiri, yaitu adalah variabel biner maupun variabel dengan lebih dari dua nilai. Nah, saya akan memberikan contoh yang pertama, itu adalah variabel biner. Nah, variabel biner itu memiliki dua nilai. Dalam konteks ini, variabel biner terasuransi, nilainya adalah 1 jika individu tersebut memiliki asuransi, 0 sebaliknya. Oke, dalam konteks ini adalah tidak memiliki asuransi. Kita juga bisa memiliki variabel biner bekerja, misalnya, yang nilainya 1 jika individu itu bekerja dan nilainya 0 seandainya individu tersebut tidak bekerja, misalnya karena dia sekolah atau kemudian dia mengurus rumah tangga. Nah, silahkan mencari beberapa contoh variabel biner yang menarik untuk dianalisis sebagai variabel dependent. Selanjutnya, kita juga tertarik untuk menggunakan variabel dependent, kategorikal, namun dia memiliki lebih dari dua nilai. Dalam konteks ini, kita memiliki variabel dependent dengan tiga nilai. Nilainya 0, nilainya 2 seandainya dia memiliki asuransi jaminan kesehatan nasional, kemudian nilainya 1 seandainya individu tersebut memiliki asuransi swasta, kemudian 0 seandainya individu tersebut tidak memiliki asuransi sama sekali. Nah, silahkan mencoba untuk memikirkan satu atau dua contoh variabel dependent yang memiliki lebih dari dua nilai dan merupakan variabel kategorikal. Nah, kita akan fokus terlebih dahulu untuk analisis dengan variabel dependent biner, di mana variabel dependent tersebut memiliki dua nilai. Oke, seperti contoh, apakah seorang individu terasuransi, atau kemudian apakah seorang individu bekerja. Nah, kita akan mulai dulu dari spesifikasi modelnya. Nah, kita akan memberi namanya itu sebagai model respon biner. Kenapa kok disebut dengan model respon biner? Karena kita memiliki variabel biner sebagai variabel dependent-nya. Nah, kita tidak bisa menuliskan modelnya selayaknya kita menuliskan persamaan linear. Jadi dalam konteks kita ini, maka kita akan menuliskan probabilitas nilai variabel biner itu sama dengan 1, conditional terhadap beberapa variabel-variabel penjelas X1 hingga kemudian XK. Oke. Jadi contohnya misalnya probabilitas individu tersebut itu adalah bekerja, conditional terhadap variabel penjelas seperti misalnya gender, usia, tingkat pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, kemudian apakah individu tersebut itu menikah dan seterusnya. Oke. Jadi itu adalah
model respon biner yang akan kita gunakan untuk beberapa penjelasan berikutnya. Kita akan mulai dari model yang paling sederhana, dan tentunya model yang paling sederhana ini akan memiliki beberapa kelemahan, dan nantinya kelemahan tersebut akan diperbaiki dengan penggunaan model yang lebih lanjut, yaitu adalah model probit maupun model logit. Nah, kita mulai dulu dari model probabilitas linear. Oke. Nah, model probabilitas linear seperti namanya, maka response atau binary response itu merupakan fungsi linear dari variabel-variabel penjelasnya. Oke. Nah, jadi dalam konteks kita ini, kita melakukan regresi linear dengan variabel dependennya itu adalah 1 atau 0 dengan variabel-variabel penjelas. Nah, nanti kita akan menggunakan probability of success yang akan kita tuliskan lebih sederhana. Jadi kita tidak menuliskan probabilitas Y sama dengan 1 conditional terhadap X, tapi kemudian kita langsung tulis P of X. Nah, penulisan P of X ini itu disebut dengan response probability. Oke. Nah, jadi kemudian yang pertama kali kita akan lakukan itu adalah menghitung efek marginal. Jadi kita tertarik untuk melihat seberapa besar perubahan probabilitas seandainya variabel xj itu berubah sebesar 1 unit. Oke. Nah, dalam konteks kita ini, besarnya perubahan probabilitas seandainya variabel xj itu berubah sebesar 1 unit, itu adalah beta J. Oke. Jadi misalnya seandainya tingkat pendidikan individu itu lebih tinggi 1 tahun, seberapa besar perubahan probabilitas individu tersebut bekerja. Nah, itu adalah interpretasi dari beta J. Tentunya kita secara implisit menyebutkan ceteris paribus. Kalau kemudian kita lihat lagi, model probabilitas linear itu sebetulnya adalah regresi OLS. Nah, nanti kita akan melihat sebuah contoh di Stata, di mana kita menggunakan data Health and Retirement Study dari buku Cameron and Trivedi. Jadi pertanyaannya itu adalah, apakah hubungan antara pendapatan dan kemudian pembelian asuransi privat? Oke. Nah, silahkan Anda diskusikan hipotesis apakah pengaruh atau hubungan dari pendapatan dan pembelian asuransi swasta. Apakah hubungannya positif atau kemudian hubungannya adalah negatif. Nah, ada beberapa permasalahan dari penggunaan model probabilitas linear. Nanti saya akan tunjukkan di Stata. Namun demikian, yang pertama kali perlu kita perhatikan itu adalah nilai probabilitas yang diprediksi oleh model itu nilainya bisa saja lebih kecil daripada 0, atau lebih besar daripada 1, atau keduanya, lebih kecil daripada 0 dan lebih besar daripada 1. Nah, ini bermasalah. Kenapa? Karena sekali lagi definisi dari probabilitas itu adalah nilainya berada antara 0 dan 1 inklusif, artinya 0 dan 1 termasuk. Sehingga kemudian kita mendapatkan isu dari seberapa besar probabilitas yang bisa kita prediksi. Nah, ini adalah contoh yang nanti kalian semua akan lihat di dalam data, tapi kalau kalian bisa cermati di sini, maka untuk individu dengan tingkat pendapatan tertentu, maka kemudian probabilitas untuk individu dengan tingkat pendapatan ini, maka kemudian probabilitas yang diprediksi untuk memiliki mobil itu memiliki asuransi swasta itu kemudian lebih besar daripada 1. Padahal kemudian yang paling penting itu adalah probabilitas nilainya harus antara 0 dan 1. Oke. Jadi itu adalah salah satu dan kelemahan utama dari model probabilitas linear. Kemudian yang berikutnya itu adalah
sebagai konsekuensi langsung bahwa modelnya ini adalah model linear, maka kemudian probabilitasnya itu akan efek dari perubahan satu variabel xj terhadap probabilitasnya itu adalah konstan untuk setiap nilai xj itu sendiri. Artinya apa? Artinya efek perubahan pendapatan terhadap probabilitas memberi asuransi itu sama apakah individu tersebut adalah individu yang kaya maupun individu yang miskin. Nah, ini adalah bisa dikatakan asumsi yang cukup kuat. Kenapa? Karena mudah dipatahkan. Kita bisa berargumen bahwa probabilitas memiliki asuransi privat itu perubahannya tidak linear terhadap pendapatan. Artinya untuk individu yang miskin atau kemudian menengah, probabilitas perubahan memiliki asuransi swasta itu lebih besar untuk setiap perubahan satu unit pendapatan dibandingkan individu yang sudah kaya itu sendiri. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa asumsi bahwa efek marginalnya itu adalah linear adalah sesuatu yang mudah dipatahkan. Kemudian yang kedua, itu adalah bahwa secara desain, maka kemudian conditional variance dari Y itu adalah heteroskedastik. Oke. Nah, apakah kemudian estimasi dari koefisien beta Hj menjadi bias seandainya ada isu heteroskedasticity? Nah, silakan kemudian Anda mengulang kembali diskusi di chapter 8. Oke. Nah, jadi kemudian model probabilitas linear ini bisa dikatakan cukup ringan secara komputasi, tapi kemudian model probabilitas linear itu memiliki beberapa kesalahan yang bukan kesalahan, tetapi kemudian memiliki beberapa kelemahan fundamental. Yang pertama itu adalah tentunya nilai probabilitas yang bisa kurang dari 0, bisa lebih dari 1, atau lebih kecil daripada 0, dan lebih besar daripada 1 secara bersamaan. Nah, oleh karena itu, kita akan mencoba untuk mencari sebuah fungsi baru. Tentunya kalau tadi itu adalah fungsi linear, kita akan mencoba untuk fungsi baru, sedemikian rupa sehingga probabilitas yang kita prediksi itu nilainya pasti antara 0 dan 1. Nah, kalau kita sudah berbicara suatu fungsi yang nilainya pasti antara 0 dan 1, mau tidak mau kita akan menghadapi fungsi yang non-linear. Nah, jadi ada dua kandidat yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah fungsi logistik. Oke. Jadi fungsi F-nya itu adalah fungsi logistik. Kemudian yang kedua fungsinya itu adalah fungsi standar normal CDF, di mana CDF itu adalah cumulative distribution function. Oke, nanti silahkan mengulas kembali materi di statistika. Nah, kita akan kembali ke stata terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang model probit maupun model logit, sehingga Anda bisa memahami seperti apa sih penggunaan model probabilitas linear dan kemudian kelemahan yang berasosiasi dengan penggunaan model probabilitas linear itu sendiri. Nah, yang pertama kali akan saya lakukan itu adalah saya akan upload datanya tentunya. Nah, untuk exercise kita kali ini, kita akan menggunakan MUS 14 data. Oke. Jadi kita akan deskripsikan datanya. Jadi dalam data di sini, maka kemudian ada beberapa yang kita lihat. Yang pertama itu adalah kepemilikan asuransi privat. Oke. Dalam hal ini itu adalah insurance. Kemudian yang berikutnya kita tertarik untuk melihat pengaruh atau hubungan dari pendapatan, yaitu adalah household income, terhadap punya atau tidak punya asuransi. Oke. Nah, jadi yang pertama kali saya akan tunjukkan kepada Anda itu adalah kita akan mencoba untuk membuat grafiknya itu sendiri. Oke. Jadi saya pengen melihat hubungan antara
asuransi dan kemudian kepemilikan dari asuransi itu sendiri. Nah, tapi sebelumnya kita akan melakukan regresi linear atau model probabilitas linear untuk menganalisis hubungan antara asuransi dan kemudian household income. Nah, jadi kita bisa menggunakan OLS, regresi OLS, kemudian insurance, kemudian household income. Oke. Nah, Anda bisa melihat bahwa ada hubungan positif antara household income dan kemudian probabilitas memiliki asuransi privat. Dan kalau kemudian kita lihat baik dari uji T atau kemudian dari p-value maupun confidence interval, maka bisa dikatakan dia adalah signifikan. Oke, jadi hubungan antara kepemilikan asuransi swasta dan pendapatan itu adalah signifikan. Nah, sekarang kita akan melakukan prediksi dari probabilitasnya. Jadi kita akan predict nilainya itu adalah probabilitas yang kita dapatkan dari regresi OLS. Oke. Dan kemudian kita akan mencoba untuk grafik. Oke. Jadi yang pertama, saya akan grafik scatter. Kemudian ini adalah kepemilikan asuransi, kemudian household income. Oke, dan kemudian saya akan membuat sehingga kemudian datanya itu terlihat tersebar. Kemudian saya akan membuat sebuah garis linear di mana ini adalah pulse dan kemudian household income. Oke. Nah, tapi sebelum saya melakukan ini, sebetulnya yang lebih baik itu adalah kita memastikan bahwa household income itu datanya tersortasi sehingga nanti kita mendapatkan data yang lebih bagus. Oke. Nah, ini adalah grafiknya. Seperti yang sudah Anda lihat sebelumnya, maka akan ada beberapa individu yang pendapatannya itu cukup tinggi, di mana mereka pendapatannya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya saya tarik garis, mungkin lebih dari sini, di mana kemudian probabilitas untuk memiliki asuransinya itu jauh lebih besar daripada 1. Jadi di sini. Nah, yang kita tahu bahwa hukum probabilitas menjelaskan bahwa nilainya itu pasti antara 0 dan 1. Oke. Nah, ini adalah permasalahan utama yang kita akan hadapi pada saat kita melakukan regresi dengan probabilitas model probabilitas linear. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang bisa kita cermati itu adalah bahwa estimasi koefisien hubungan antara pendapatan dan kemudian asuransi itu adalah tetap atau efek marginalnya itu adalah sama untuk setiap pendapatan. Jadi kemudian probabilitas perubahan probabilitas karena kenaikan pendapatan untuk individu yang relatif punya relatif miskin dan kemudian mereka yang relatif kaya itu kita asumsikan sama. Padahal dalam prakteknya bisa saja marginal effect dari perubahan 1 unit pendapatan itu lebih tinggi untuk individu-individu yang relatif miskin atau pendapatan menengah dibandingkan dengan individu yang kaya. Kenapa? Karena secara rata-rata individu yang kaya itu sudah memiliki probabilitas memiliki asuransi yang cukup tinggi. Jadi perubahan pendapatan tambahan 1 unit lagi itu tidak akan merubah probabilitas dengan banyak. Tapi berbeda dengan mereka yang ada di pendapatan menengah maupun yang pendapatannya rendah. Nah, ini adalah salah satu isu yang akan kita hadapi kalau kita tetap menggunakan model probabilitas linear. Dan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa kita akan memiliki model probit dan kemudian model logit sedemikian rupa sehingga dia tidak hanya bisa memiliki predicted probability antara 0 dan 1, tetapi juga dia akan memiliki efek marginal yang nilainya berbeda-beda untuk individu yang punya karakteristik berbeda. Nah, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita untuk probit dan logit. Nah, kita akan lanjutkan untuk model probit dan model logit. Nah, sebelumnya kita akan membahas secara umum bagaimana caranya menuliskan modelnya itu sendiri. Sekali lagi,
kita memiliki variabel biner yang nilainya itu adalah 1 atau 0, dan kita tertarik untuk mendapatkan estimasi probabilitas individu tersebut mendapatkan nilai Y sama dengan 1, conditional terhadap variabel-variabel karakteristik. Misalnya, berapa probabilitas individu tersebut itu bekerja untuk individu dengan beberapa karakteristik X. Nah, jadi dalam konteks kita ini, maka fungsi G di sini bukan lagi fungsi linear seperti di model probabilitas linear, nah, tapi fungsinya itu kita akan gunakan sedemikian rupa sehingga nanti nilai dari probability itu adalah antara 0 dan 1. Nah, di sini Anda melihat notasi Z. Apa itu notasi Z? Jadi dalam konteks kita ini, notasi Z di sini itu adalah nilai yang ada di tengah. Kalau kita berbicara regresi, berarti ini adalah beta 0, beta 1, X1 ditambah beta K, kemudian XK. Oke? Jadi itu adalah dalam sini nilai Z. Ini untuk memudahkan representasi sehingga kita tidak perlu menuliskan beta 0 plus beta 1 X1 dan seterusnya berulang kali. Nah, jadi yang pertama kita akan memilih model yang disebut dengan model logit. Nah, di model logit, maka fungsi G yang kita gunakan itu adalah fungsi logistik. Oke, jadi di sini kita tidak melihat nilai regresi itu sendiri atau beta 0, beta 1, X1 dan seterusnya. Kita akan representasikan dengan sesuatu yang lebih sederhana, yaitu adalah Z tadi. Maka fungsi logistik itu adalah rasio antara fungsi eksponensial dari Z dibagi dengan 1 ditambah fungsi eksponensial dari Z. Nah, salah satu keunggulan dari penggunaan fungsi logistik ini itu adalah nilainya pasti berada antara 0 dan kemudian 1. Oke. Nah, fungsi CDF ini itu adalah untuk fungsi CDF variabel acak logistik standar. Nah, ini adalah alasan kenapa kemudian kita menggunakan model logistik, karena fungsi logistik standar yang kita gunakan itu memastikan bahwa nilainya pasti antara 0 dan kemudian 1. Jadi di sini Anda bisa melihat ini yang di bawah itu adalah nilai dari Z. Oke, dalam konteks ini nilai dari Z bisa 10 hingga kemudian negatif 10. Kemudian yang berikutnya yang ada di sisi vertikal itu adalah nilai dari G terhadap Z. Nah, kita bisa lihat juga bahwa nilai G dari Z itu nilainya antara 0 dan kemudian 1. Nah, yang berikutnya itu adalah model probit. Oke, jadi untuk model probit, maka kemudian fungsi dari G itu adalah fungsi cumulative distribution untuk normal standar. Oke, nah ini adalah fungsi yang akan kita gunakan. Jadi kalau kalian mengingat, ada yang disebut dengan probability distribution function atau kemudian PDF. Kalau kalian masih mengingat bersama, maka kemudian kurva ini itu disebut dengan kurva probability distribution function. Oke. Sedangkan untuk distribusi yang sama atau kemudian distribusi normal, kalau kemudian Anda melihat gambar seperti ini, itu disebut dengan cumulative distribution function. Oke. Dan saya tidak ingin Anda terlalu terpaku dengan rumusnya, karena kita akan dibantu oleh komputer untuk melakukan proses komputasinya, tetapi saya hanya ingin Anda betul-betul memahami perbedaan dari probability distribution function dan kemudian cumulative distribution function. Nah, dalam konteks kita ini, kita tertarik nanti menggunakan cumulative distribution function. Kenapa? Karena sekali lagi, fungsi dari cumulative distribution function untuk variabel acak normal standar itu pasti nilainya adalah antara 0 dan kemudian 1. Jadi untuk setiap nilai Z, maka kemudian nilai G dari Z itu pasti antara 0 dan kemudian 1. Ini adalah salah satu keunggulan dari penggunaan model atau fungsi logistik standar maupun kemudian cumulative distribution function untuk normal variabel acak normal standar. Nah,
Sebelum kemudian kita membahas secara teknis bagaimana kita melakukan estimasi dengan model logit ataupun kemudian dengan model probit dan bagaimana caranya menginterpretasi hasil dari estimasi tersebut, kita akan membahas dulu model variabel laten. Variabel laten itu adalah variabel yang tidak bisa kita observasi, oke? Nilainya itu adalah implicit. Jadi dalam konteks kita ini misalnya variabel y star itu adalah variabel yang tidak bisa kita observasi atau variabel yang laten. Oke. Jadi kemudian y star itu nilainya 1 seandainya y star itu lebih besar daripada 0. Oke. Jadi dalam konteks ini nilainya y sama dengan 1 jika kemudian y star lebih besar daripada 0 dan kemudian nilainya 0 jika y star itu kurang dari atau sama dengan 0. Sekali lagi, variabel y star tidak kita observasi, makanya dia disebut dengan variabel laten. Nah, sebelum kita lanjutkan, maka kita sekali lagi akan mengasumsikan bahwa faktor-faktor yang tidak kita observasi itu adalah independen atau tidak kemudian berkorelasi dengan variabel X. Kemudian, kalau untuk model logit, maka kemudian kita akan mengasumsikan bahwa errornya itu akan mengikuti distribusi logistik standar, sedangkan untuk model probit, maka kita akan mengasumsikan bahwa error itu akan mengikuti distribusi normal standar. Nah, kalau kalian kembali ke mata kuliah statistik Anda, maka kemudian nilai dari 1 dikurangi dengan CDF J dari minus Z itu sama dengan G of Z. Ini adalah salah satu properti atau kemudian karakteristik dari standar normal CDF. Oke. Nah, ini akan saya kira lebih mudah jika kita gambarkan nantinya di halaman yang berbeda, tapi sebelum itu saya akan selesaikan kenapa kemudian kita sebagai ekonom banyak yang suka dengan model distribusi normal standar karena asumsi normalitas untuk faktor-faktor yang kita observasi itu akan memudahkan nanti analisisnya. Nah, artinya apa? Artinya model probit ini secara theoretical nanti lebih disukai, tetapi walaupun secara theoretical dia lebih disukai, namun model probit itu secara komputasi cukup berat. Oke. Tapi dengan komputer Anda hari ini, model probit yang bisa dikatakan cukup kompleks dengan jumlah observasi yang cukup besar, itu tetap bisa kita estimasi kurang dari 1 menit. Jadi ini adalah sesuatu yang cukup menarik. Oke. Nah, baik. Kalau begitu, saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Anda sebelumnya, yaitu adalah terkait dengan beberapa properti dari standar normal. Oke. Oke. Jadi kemudian kalau kita memiliki di sini itu adalah nilai Z-nya. Z di sini adalah representasi dari beta 0 plus beta 1 X1 dan seterusnya sampai kemudian beta K dan XK. Kemudian di sini kita memiliki PDF atau probability distribution function. Oke, dan kalau kemudian kalian mengingat, maka kemudian kalau kita memiliki daerah di bawahnya cumulative distribution function, maka daerah itu disebut dengan CDF atau cumulative distribution function. Makanya oleh karena itu bisa dikatakan bahwa bisa dikatakan bahwa nilai dari arsiran yang berada di bawah PDF itu adalah nilainya 1. Oke. Jadi misalnya saya akan ambil di sini itu adalah Z. Oke. Oke. Jadi kemudian bisa saya tuliskan di sini luas daerahnya itu adalah G of mohon maaf ini saya ulangi dulu. Oke. Jadi misalnya ini adalah mohon maaf, ini adalah
minus Z, oke, maka kemudian saya bisa tuliskan bahwa ini adalah CDF dari minus Z. Oke. Dan tadi kita tuliskan apa? Kita tuliskan bahwa 1 dikurangi G dari minus Z, oke, itu adalah G of Z itu sendiri. Oke. Kalau kemudian ini adalah minus Z ada di sebelah kiri, maka kemudian Z itu akan ada di sebelah kanan. Kok bisa? Karena untuk normal standar, maka kemudian kita mengasumsikan simetri. Oke. Nah, jadi kemudian 1 dikurangi G of minus Z. 1 dikurangi G minus Z itu adalah daerah yang diarsir ini. Oke. Jadi ini adalah daerah yang diarsir. Ini adalah 1 minus G minus Z. Oke. Dan 1 dikurangi G minus Z itu sebetulnya akan sama dengan apa? Dia akan sama dengan ini adalah Z. Oke. Terus kemudian daerah yang diarsir ini disebut dengan G of Z. Oke. Di mana nilainya itu sama dengan 1 dikurangi dengan G minus Z. Nah, 1 minus Z, tadi kalau Anda masih ingat, ini adalah minus Z-nya. Dan kemudian 1 minus Z, itu adalah yang saya arsir di sebelah kanan ini. Oke. Nah, kenapa kok nilainya sama antara keduanya? Sekali lagi, karena simetri dari distribusi normal standar. Nah, ini adalah salah satu alasan kenapa kemudian kita banyak menggunakan distribusi normal standar. Nah, ini sekilas mengulang yang sudah Anda pelajari di mata kuliah statistika pengantar sebelum Anda masuk ke semester reguler. Baik. Nah, jadi dari sini kemudian kita bisa melakukan beberapa analisis. Ingat, probabilitas Y star lebih besar daripada 0, di mana Y star itu adalah beta 0 ditambah beta 1, kemudian X ditambah E. Oke, untuk memudahkan saya akan menggunakan notasi ini dan kemudian ini lebih besar daripada 0. Jadi kalau kemudian kita pindahkan dari sisi kiri ke kanan, maka kemudian kita punya E itu lebih besar daripada minus beta 0 ditambah beta 1X. Oke. Nah, jadi kemudian kita bisa masukkan di sini response probability. Oke. Itu adalah probabilitas Y star lebih besar daripada 0 conditional X. Kemudian ini adalah probabilitas E lebih besar daripada negatif beta 0 tambah X beta conditional terhadap X. Kemudian ini adalah 1 dikurangi G. Oke, G ini adalah fungsi normal CDF-nya. Nah, G dari negatif beta 0 plus X beta. Dan masih ingat, kita akan representasikan beta 0 X beta ini dengan Z. Dan tadi kita sudah belajar bahwa 1 minus fungsi normal CDF dari minus Z itu akan sama dengan G of Z. Jadi ini adalah G of Z. Jadi bisa kita tuliskan adalah seandainya kita punya model variabel laten, maka probabilitas nilai Y sama dengan 1 conditional terhadap X itu adalah fungsi normal standar dari beta 0 plus beta X dan seterusnya. Nah, jadi tujuan utama dari estimasi model logit atau yang kita lihat dalam slide ini itu adalah model probit, itu adalah untuk mengestimasi pengaruh dari perubahan variabel explanatory, variabel penjelas XJ terhadap probabilitas respon, okay? Atau probabilitas Y1 sama dengan Y sama dengan 1 conditional terhadap X. Nah, kita akan diskusi lebih lanjut berapa besaran efek marginalnya, tetapi sebelum itu kita akan belajar lebih dahulu arahnya. Jadi secara umum, arah dari, masih arah ya, bukan magnitude atau besarannya, arah dari perubahan XJ terhadap response probability itu kemudian akan ditentukan dari hasil estimasinya
itu sendiri. Jadi apakah dia positif atau kemudian negatif, dia akan bergantung dari hasil estimasinya. Nah, namun demikian, salah satu catatan yang perlu kita ketahui bersama adalah variabel laten tidak kita observasi, sehingga kemudian kita tidak bisa observasi unit of measurement-nya. Nah, jadi kemudian salah satu kelemahan dari hasil estimasi dari probit dan kemudian logit itu adalah kita tidak serta-merta bisa langsung menginterpretasi nilai dari koefisien estimasinya. Arahnya masih bisa kita gunakan, oh hubungannya positif atau negatif, atau efeknya positif atau negatif masih bisa kita gunakan. Namun demikian, besarannya tidak bisa kita tentukan hanya dengan melihat hasil estimasi dari probit dan logit. Namun demikian nanti akan ada solusi sehingga kemudian kita tetap bisa memanfaatkan model probit dan logit ini seoptimal mungkin. Baik. Nah, jadi kemudian walaupun kita tidak bisa melakukan interpretasi dari hasil koefisien estimasi logit dan probit, tetapi kita bisa melakukan estimasi lebih lanjut untuk melakukan itu. Nah, kita akan tunjukkan secara teknisnya terlebih dahulu sebelum kemudian kita menggunakan model yang lebih menggunakan estimasinya nanti di Stata. Jadi untuk ini kita akan membutuhkan kalkulus. Oke. Yang pertama, ingat bahwa response probability itu merupakan fungsi G beta 0 ditambah kemudian X beta, di mana G ini adalah CDF. Oke. Dan kita akan menggunakan apa namanya chain rule. Jadi kita akan turunkan dP of X terhadap partial G beta 0 plus beta X dikalikan partial dari beta 0 plus X beta terhadap beta. Oke. Dan kemudian kita tahu turunan pertama dari P of X terhadap G itu adalah G kecil. Jadi G kecil di sini itu adalah PDF. Jadi kalau kalian masih ingat turunannya dari cumulative distribution function CDF itu adalah probability distribution function-nya atau kemudian PDF, dan kemudian turunan yang ada di sini terhadap XJ itu adalah beta J itu sendiri. Nah, jadi kalau kemudian kita ketahui, maka kemudian PDF ini pasti nilainya itu adalah positif. Artinya apa? Artinya nilai dari efek marginal itu nanti akan ditentukan oleh arah dari beta J. Apakah dia positif atau kemudian dia negatif. Nah, tapi ini yang menunjukkan bahwa sekedar mengetahui beta J dari hasil estimasi probit dan logit itu tidak meaningful. Kenapa? Karena masih ada yang PDF yang ada di tengah, fungsi G kecil yang ada di tengah. Nah, berarti tugas kita adalah kita akan mengestimasi fungsi PDF ini. Dan fungsi PDF ini itu berbeda untuk setiap nilai X. Jadi kalau kembali ke analogi yang awal tadi, individu dengan pendapatan tinggi dengan individu yang pendapatannya rendah, nilai PDF-nya itu berbeda. Oke. Jadi walaupun nilai PDF-nya karena nilai PDF-nya berbeda, walaupun nilai beta J-nya itu sama, maka nanti efek marginalnya itu berbeda. Jadi efek marginal pendapatan terhadap kepemilikan asuransi swasta itu akan berbeda antara individu yang pendapatannya tinggi dengan individu yang pendapatannya rendah. Dan bisa dikatakan efek marginalnya tidak linear. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari kita menggunakan model logit maupun model probit untuk estimasi. Nah, apakah variabel penjelas yang bisa kita gunakan? Apakah variabel penjelas yang kita gunakan itu harus variabel yang linear? Apakah harus variabel yang tidak lakukan transformasi, misalnya transformasi kuadratik atau transformasi logaritma? Jawabannya adalah tidak. Kita bisa menggunakan variabel X yang merupakan variabel biner, tidak ada masalah. Dan nanti kita bisa menghitung efek parsial dari perubahan nilai X1 itu sendiri. Kita juga bisa menggunakan variabel kuadratik, variabel polinomial derajat 3, variabel polinomial derajat 4, dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan variabel
transformasi logaritma, tidak ada masalah juga. Jadi dalam konteks kita ini, misalnya kita menggunakan variabel kuadratik X1 dan X1 kuadrat, maka kemudian efek marginalnya itu akan tergantung dari probability distribution function untuk nilai X tertentu, dan kemudian beta 1 ditambah 2 beta 2 X1. Sama halnya kalau kemudian variabelnya itu adalah transformasi logaritma, maka kemudian kita punya PDF, dan kemudian turunan pertama dari log X2 itu adalah seper X2. Jadi kemudian kita punya beta 3 X2. Nah, jadi kita bisa memiliki fleksibilitas variabel apa saja yang kita gunakan untuk variabel penjelas di sisi kanan. Nah, saya akan sedikit membahas terkait dengan estimasinya. Saya tidak ingin lebih banyak ke teknis, tetapi paling tidak dengan estimasi ini nanti Anda akan memahami bagaimana cara bekerja dari model tersebut. Oke, salah satunya adalah, oh kenapa sih kok kalau di Stata itu ada kemudian iterasi dan seterusnya. Karena kita menggunakan metode estimasi yang tidak seperti yang kita gunakan sebelumnya, yaitu adalah OLS. Oke. Kenapa OLS tidak bisa kita gunakan dalam konteks ini? Karena OLS itu mengasumsikan bahwa modelnya adalah linear. Sedangkan dalam konteks yang kita hadapi, yang kita sudah lihat tadi, maka model respon biner, baik yang logit maupun yang probit, itu adalah model yang non-linear. Sehingga kemudian kita bisa menggunakan yang disebut dengan maximum likelihood estimation. Oke, jadi maximum likelihood estimation itu adalah estimasi yang bisa kita gunakan untuk model non-linear. Oke. Nah, silakan mengulang kembali statistika terapan karena di sana ada pembahasan terkait dengan maximum likelihood. Oke. Nah, jadi saya akan tuliskan. Yang pertama itu adalah fungsi densitasnya, Y, dengan informasi yang kita punya, yaitu adalah nilai karakteristik dari individu atau entitas yang menjadi analisis kita, dan kemudian beta itu adalah parameter yang akan kita coba estimasi. Kemudian di sini itu adalah fungsi normal CDF kalau kita menggunakan probit, atau kemudian fungsi logistik seandainya kita menggunakan model logit. Jadi ini adalah probabilitas seandainya nilainya Y itu sama dengan 1, sedangkan untuk yang di sini itu adalah Y sama dengan 0. Oke. Jadi kemudian kita bisa melakukan transformasi logaritma dari sini. Oke. Caranya adalah tinggal kita transformasi logaritma. Jadi kemudian kita tuliskan log, oke, dari kemudian G, XI beta, Y, dan seterusnya. Oke. Sehingga kemudian kalau kita ingat, kalau kita transformasi logaritma, maka nanti Y-nya itu turun ke sini, dan 1 minus Y-nya juga turun ke sini, log G, dan kemudian log 1 minus G. Nah, ingat dalam konteks kita yang sudah kita bahas, G itu pasti nilainya adalah antara 0 dan kemudian 1, dan ini disebut dengan fungsi log likelihood. Jadi kita akan mencoba mencari beta sedemikian rupa sehingga kita mendapatkan fungsi log likelihood yang nilainya paling tinggi. Oke. Nah, beta yang sedemikian rupa sehingga nilai dari log likelihood function-nya itu paling tinggi, itu adalah beta estimasi model kita. Oke. Dan kemudian sekali lagi kalau kita menggunakan fungsi log likelihood, itu adalah fungsi log likelihood untuk satu individu, dan nanti kita akan gunakannya untuk semua individu. Jadi kita jumlahkan. Nah, MLI ini bukan hanya MLI dari beta, itu adalah beta hat yang memaksimalkan log likelihood seperti yang sudah saya jelaskan. Sekali lagi, kalau kemudian fungsi G itu adalah CDF dari logistik standar, maka kita akan menggunakan estimator logit. Kalau kemudian fungsi G-nya itu adalah fungsi normal standar, maka kemudian kita akan menggunakan estimator probit. Nah, kalau kemudian kita memenuhi asumsi-asumsi umumnya, seperti misalnya yang paling utama adalah zero conditional mean, atau faktor-faktor yang tidak kita observasi itu adalah independen terhadap variabel penjelas, maka maximum likelihood-nya akan menghasilkan estimasi yang konsisten.
asymptotically normal. Asymptotic itu artinya semakin banyak jumlah observasi yang digunakan, dan kemudian semakin banyak jumlah observasi yang digunakan, dia semakin efisien. Artinya apa? Standar error-nya itu bisa dikatakan lebih kecil. Nah, jadi kita bisa melakukan prediksi dari hasil estimasinya di Stata, dan keunggulannya sekali lagi adalah kalau kita lihat OLS di sini, dia itu nilai probabilitasnya bisa lebih daripada 1, padahal nilai probabilitas itu hanya antara 0 dan 1 inklusif. Tapi kalau kita lihat di sini, untuk estimasi dengan logit, maka kemudian estimasinya itu sudah bisa berada antara 0 dan 1. Ini adalah keunggulannya dari logit. Estimasi dengan probit tidak jauh berbeda. Jadi kalau Anda melihat garis putus-putus hijau, itu adalah hasil prediksi dari model probit. Nah, jadi kemudian seandainya kita ingin mencoba untuk mengestimasi pengaruh dari XJ terhadap probabilitas respon. Oke. Jadi kemudian probabilitas respons adalah sebagai berikut. Kita memiliki perubahan dari XJ, biasanya perubahan XJ yang kita pertimbangkan itu adalah 1. Nah, maka kemudian untuk melihat estimasi efek marginalnya, maka kita butuh estimasi G di sini. Oke, jadi G itu sendiri kalau Anda masih ingat, itu tadi adalah probability distribution function, baik untuk yang normal CDF maupun untuk yang normal CDF maupun yang logistik CDF. Nah, jadi permasalahannya itu adalah nilai G-nya itu akan berbeda-beda tergantung dari nilai X. Artinya apa? Kalau kita punya 100 individu yang ada di dalam data, maka kita akan punya 100 nilai G. Oke? Tidak ada masalah sebetulnya. Nah, sekali lagi komputasi kita itu sudah cukup memungkinkan kita melakukan pemodelan yang kompleks. Tapi permasalahannya adalah kita tidak mungkin untuk menampilkan semua estimasi untuk G yang berbeda-beda dari individu pertama sampai individu 100. Nah, jadi kita perlu strategik bagaimana kita memilihnya. Contohnya, kita bisa memilih, oke, kita coba pilih XJ yang di rata-rata saja, atau XT yang di median, minimum, atau kemudian maksimum. Nah, jadi misalnya, kita memanfaatkan nilai X yang rata-rata. Jadi kemudian di sini, kita akan menghitung nilai PDF atau estimasi dari PDF-nya dengan X1 rata-rata, X2 rata-rata, XK rata-rata, dan seterusnya. Jadi kemudian kita akan mendapatkan efek marginal atau efek parsial dari satu unit perubahan XJ untuk individu rata-rata yang ada di dalam sampel. Nah, sekali lagi individu dengan karakteristik rata-rata yang ada di dalam sampel. Nah, efek parsial atau efek marginal untuk individu dengan karakteristik rata-rata yang ada di dalam model, itu kita sebut dengan partial effects of the average atau marginal effects of the average. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau variabel penjelas yang kita gunakan itu adalah variabel discrete. Contohnya misalnya gender, atau kemudian variabel biner menikah atau tidak menikah. Nanti kemudian misalnya rata-rata di dalam data itu adalah 0,6 untuk gender atau kemudian 0,4 untuk menikah. Apa maknanya individu dengan gender 0,6? Atau kemudian apa maknanya untuk individu dengan status menikah 0,7 misalnya. Itu tidak make sense, tidak sensible di dalam data. Nah, itu adalah salah satu kelemahan kalau kita menggunakan partial effects of the average. Seandainya kita memiliki variabel continue untuk setiap variabel penjelasnya, masih sensible untuk menggunakan partial effects of the average atau marginal effects of the average. Tapi kalau kemudian kita memiliki variabel-variabel discrete untuk yang ada di dalam model, maka akan cukup counterintuitif untuk menggunakan marginal effects of the average. Tapi jangan khawatir, ada solusinya. Solusinya disebut dengan average partial atau average marginal effect. Oke, jadi bisa kita tuliskan sebagai APE atau kemudian AME.
Nah, jadi apa yang dilakukan dengan average partial effect atau average marginal effect? Jadi untuk masing-masing individu, kita akan menghitung G-nya. Oke. Jadi kita misalnya ada 1000 individu di dalam sampel, maka kemudian nanti Stata akan menghitung 1000 nilai G ini. Oke. Kemudian setelah kita hitung nilai G 1000, kemudian kita bagi dengan jumlah sampel atau kita ambil rata-ratanya. Oke, jadi dalam kata lain kita mengambil rata-rata dari nilai PDF untuk individu yang karakteristiknya berbeda-beda. Jadi kemudian skala faktornya itu bukan fungsi PDF, bukan PDF sebagai fungsi dari rata-rata, tapi kemudian rata-rata dari fungsi PDF dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi bedakan antara average partial effect dengan kemudian partial effects of the average. Kalau average partial effect itu adalah kita menghitung dulu PDF-nya untuk individu dengan karakteristik yang berbeda. Kita ambil rata-ratanya. Kalau kemudian partial effects of the average, kita menghitung PDF berdasarkan nilai rata-rata. Oke. Nah, jadi kemudian kita memiliki dua faktor skala yang berbeda, yang dihitung berdasarkan rata-rata karakteristik, kemudian yang dihitung dengan rata-rata dari PDN-nya itu sendiri atau PDF-nya itu sendiri. Nah, saya akan sekarang ke Stata untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya melakukan estimasi dengan probit dan kemudian logit, kemudian bagaimana mendapatkan fungsi efek parsial maupun kemudian efek parsial untuk rata-rata. Nah, jadi saya akan, saya akan kembali ke Stata. Baik. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan logit, dan nanti untuk probit sebetulnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Oke, jadi saya bisa gunakan logit. Kemudian ini adalah indikator apakah individu tersebut memiliki asuransi atau tidak, dan kemudian ini adalah household income. Oke. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, Stata itu melakukan 4 iterasi. Oke, jadi 4 iterasi di sini itu untuk mendapatkan fungsi likelihood yang nilainya paling tinggi. Nah, kalau Anda lihat di sini, karena kemudian nilainya negatif, maka yang paling tinggi itu adalah jika kemudian nilainya itu adalah negatifnya semakin lama semakin kecil nilainya. Nah, sekali lagi, hasil estimasi dari logit atau kemudian hasil estimasi dari logit, kita tidak bisa interpretasi sama sekali kecuali arahnya. Oke, positif atau kemudian negatifnya. Baik. Nah, yang berikutnya itu adalah setelah kita melakukan regresinya, kita bisa menghitung average marginal effect atau kemudian marginal effects of the average. Saya akan tunjukkan yang pertama itu adalah partial effects atau marginal effects of the average. Karena variabel household income adalah variabel continue, jadi kita bisa gunakan itu. Jadi kemudian saya akan tuliskan margins, kemudian efek marginal DDX dari household income. Oke. Untuk household income yang rata-rata. Nah, kita run. Nah, jadi di sini itu adalah hasil estimasinya. Jadi untuk setiap kenaikan pendapatan, maka probabilitas memiliki asuransinya itu akan meningkat sebesar 0,00163 dikalikan dengan 100 poin persentase. Bukan persen, tapi poin persentase. Oke. Apa perbedaan persentase dan kemudian poin persentase? Jadi ambil dua angka persentase, 2% dan 4%. Oke. Perbedaan 2% dan 4% itu adalah 2 poin persentase. Oke, sekali lagi, perbedaan antara 2% dan 4% itu adalah 2 poin persentase, sedangkan persentase perubahan dari 2% ke 4% itu adalah 100%. Oke, jadi Anda sekarang sudah bisa membedakan 100% dan kemudian 2 poin persentase. Oke, jadi ingat perbedaannya antara persen dan poin persentase. Nah, dalam konteks kita ini, maka
peningkatan pendapatan sebesar 1 unit itu berasosiasi dengan peningkatan probabilitas memiliki asuransi sebesar 0,16 poin persentase untuk individu yang karakteristiknya rata-rata. Oke. Atau kemudian kita juga bisa melakukan average marginal effects atau average partial effect. Oke. Kita menggunakan DADX, kemudian household income. Kemudian kita tidak menggunakan opsi admin. Oke. Dan di sini adalah hasilnya 0,001588. Berbeda atau tidak antara average partial effect dengan average marginal effects? Tentunya berbeda. Tapi dalam konteks kita ini, perbedaannya itu tidak cukup signifikan. Salah satu caranya itu adalah Anda bisa lihat bahwa estimasi dari average partial effect maupun average partial effects of the average itu masih berada di dalam confidence interval yang sama. Oke, ini adalah salah satu keunggulannya. Nah, kita baru saja melakukan regresi logistik, oke, atau nanti Anda bisa melakukan probit untuk Anda coba, baru dengan satu variabel. Bisa nggak kita kemudian tambahkan variabel-variabel penjelas yang lainnya? Jawabannya adalah dengan sangat bisa. Jadi misalnya saya melakukan fungsi estimasi logit dengan kepemilikan asuransi, household income kita tambahkan dengan age, kemudian apakah individu tersebut memiliki tingkat kesehatan baik, kemudian pendidikan dalam tahun, kemudian status pernikahan, kemudian gendernya, kemudian apakah individu tersebut itu Hispanic atau kemudian individu tersebut itu adalah white, apakah kemudian individu tersebut memiliki penyakit kronik, terus kemudian seberapa tinggi aktivitas dari individu tersebut. Oke, jadi kemudian kita bisa lihat bahwa dengan variabel penjelas yang banyak pun tingkat iterasinya tidak terlalu lama. Oke, ini adalah salah satu komputasi yang hebat. Mungkin 30 tahun lalu, di tahun 1990-an, mungkin membutuhkan 1-2 hari untuk bisa menghasilkan estimasi profit. Jadi ini adalah luar biasa. Baik. Nah, sekali lagi, hasil estimasinya Anda tidak bisa melihat langsung nilai dari koefisiennya, hanya arahnya saja. Oke. Baru kemudian setelah itu, kemudian kita lihat margins dari semua variabel, efek marginal dari semua variabel, maka saya tuliskan asterisk di sini. Kemudian saya akan menggunakan estimasi average marginal effect atau average partial effect. Kenapa? Karena kita memiliki beberapa variabel biner seperti female, Hispanic, white, sehingga atau apakah individu tersebut memiliki penyakit kronis sehingga tidak sensibel untuk menggunakan individu dengan karakteristik rata-rata. Apa yang dimaksud dengan individu dengan gender rata-rata? Jadi kita tidak bisa menggunakan hal tersebut. Nah, jadi kemudian di sini kita akan menggunakan margins. Oke. Jadi di sini margins yang kita lihat itu adalah penggunaan dari variabel-variabel penjelas yang ada. Nah, coba Anda lihat tadi. Estimasi efek marginal dari pendapatan itu saat ini jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu adalah 0,0016316, sedangkan di sini itu adalah 0,0004. Artinya apa? Seandainya kita gagal untuk memasukkan variabel-variabel penjelas yang lainnya, maka estimasi efek marginal dari pendapatan itu akan overestimated. Oke, jadi efek sesungguhnya bisa lebih rendah daripada itu. Nah, ini adalah alasan yang penting untuk menggunakan variabel penjelas pada saat kita melakukan estimasi. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil estimasi dengan menggunakan logit. Saya kira tidak ada salahnya untuk kemudian bagaimana sih kalau misalnya kita menggunakan probit. Oke. Jadi kita akan menggunakan probit. Nah, apakah kita bisa menggunakan heteroskedasticity robust standard error? Jawabannya adalah bisa. Anda bisa menggunakan opsi robust di sini. Oke. Jadi sekali lagi, bahkan dengan probit yang secara komputasi itu lebih berat, kita bisa menyelesaikan hasilnya lebih dengan cukup cepat. Dan sekali lagi, kita harus menggunakan margins untuk mengestimasi efek marginal dari masing-masing variabel yang ada. Ya, dan ini adalah hasilnya. Apakah berbeda antara probit dan logit? Tentunya berbeda karena dia menggunakan
fungsi yang berbeda, tapi paling tidak kita mendapatkan intuisi yang sama. Nah, ini adalah estimasi model probit dan model logit seandainya kita memiliki variabel dependent biner. Oke, saya kembalikan ke catatan kuliah. Nah, sekarang kita akan membahas model multinomial. Jadi model multinomial ini akan kita gunakan seandainya variabel dependent yang kita akan estimasi itu adalah variabel dependent yang kategorikal, tetapi dia memiliki lebih dari 2 kategori. Nah, biasanya disebut juga dengan multiple response variable. Tadi kita sudah berikan contohnya, saya akan mencari contoh yang lain, misalnya status bekerja. Jadi apakah individu itu bekerja, mereka itu tidak sekolah, mereka bekerja, mereka sekolah, atau mereka tidak bekerja dan mereka tidak sekolah. Nah, kita juga bisa mengestimasi apa saja faktor-faktor karakteristik individu yang berkorelasi dengan status tersebut, bekerja, sekolah, atau kemudian tidak bekerja dan tidak sekolah. Nah, sebetulnya ada satu metode lagi yang tidak akan kita bahas, itu seandainya variabel yang kita gunakan bukan variabel kategorikal, tetapi variabel dependent ordinal. Oke, contohnya di sini itu adalah sangat bahagia, tidak bahagia, dan sangat tidak bahagia. Nah, dalam konteks ini kita tidak akan menggunakan multinomial model, tetapi kita akan menggunakan yang disebut dengan ordered model. Saya tidak akan membahas secara khusus ordered model, tetapi kalau Anda sudah memahami multinomial model, maka nanti ekstensi selanjutnya untuk ordered model cukup straightforward. Nah, saya akan mulai dulu dari response probability. Jadi untuk masing-masing individu, nilainya itu bisa mengambil satu dari M alternatif. Saya tuliskan alternatifnya itu adalah J. Tadi Anda ingat apakah individu tersebut itu bekerja, sekolah, atau tidak sekolah dan tidak bekerja. Atau kemudian individu memiliki asuransi jaminan kesehatan nasional, BPJS Kesehatan, memiliki asuransi swasta, dan tidak memiliki sama sekali. Jadi kemudian individu itu punya M alternatif outcome. Nah, jadi kemudian setelah kita memiliki alternatif dari outcome, dan sekali lagi tidak ada urutan dari outcome itu sendiri, dan kemudian sekarang response probability-nya itu adalah bukan probability Y sama dengan 1, tetapi probability Y sama dengan J, di mana J itu adalah 1, 2, 3, sampai kemudian M, lebih dari 2. Maka kemudian response probability-nya untuk outcome J, conditional terhadap variabel-variabel karakteristik, itu bisa kita jelaskan berdasarkan berdasarkan parameter theta. Theta ini adalah beta atau koefisien estimasi yang akan kita lakukan itu sendiri. Nah, karena kemudian kita akan melakukan estimasi ini dengan logit, maka kita tidak bisa menggunakan semua alternatif untuk diestimasi. Kita akan mengeluarkan satu alternatif atau alternatif outcome, sehingga kemudian kita hanya akan memiliki M dikurangi satu alternatif. Jadi sebagai contoh di sini, seandainya kita punya 3 outcome, maka kemudian kita bisa menggunakan salah satu outcome yaitu sebagai base outcome. Oke. Jadi dalam konteks kita, misalnya, saya akan menggunakan tidak memiliki asuransi sama sekali sebagai base outcome. Nah, ini adalah outcome yang akan kita gunakan sebagai base, dan nantinya ini adalah outcome yang akan kita gunakan sebagai perbandingan. Saat ini masih belum jelas, tidak apa-apa, tapi akan kita perjelas di beberapa slide yang berikutnya. Oke, jadi kemudian multinomial logit itu adalah rasio antara eksponensial dari karakteristik dikalikan dengan parameternya, dan kemudian jumlah dari karakteristiknya untuk outcome yang lainnya. Oke, nanti saya akan tunjukkan statanya. Tapi kemudian yang paling penting itu adalah bahwa pada saat kita melakukan interpretasi, maka kita seakan-akan melakukan yang disebut dengan pairwise logit. Oke, jadi kemudian misalnya kita punya opsi
JKN, private, kemudian no insurance. Dan kita sudah sepakat bahwa tadi yang no insurance itu adalah variabel base-nya, base outcome atau base alternatif. Maka kemudian pada saat kita melakukan interpretasi, kita akan selalu membandingkan antara JKN dan tanpa asuransi, atau kemudian swasta dengan tanpa asuransi. Makanya disebut dengan pairwise logit models. Nah, jadi dalam konteks kita ini, maka nanti estimasi dari betanya itu kita interpretasi sebagai relatif terhadap base outcome-nya. Oke, ini adalah salah satu hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita melakukan estimasi dengan multinomial logit. Baik, nah saya akan kembali ke Stata dan untuk diskusi kita untuk multinomial logit, maka kemudian Anda akan menggunakan data MUS 15 data. Oke, jadi selama Anda memahami logit, maka multinomial logit itu sebetulnya bisa dikatakan cukup straightforward. Oke, nah kita akan deskripsi datanya. Jadi kita ingin mencoba untuk melihat faktor hubungan antara harga dan kemudian catch rate, dan kemudian pendapatan dari individu terhadap mode memancing yang kemudian mereka gunakan. Jadi apa saja sih mode mancing yang mereka gunakan? Nah, jadi kita akan mencoba untuk melihat hubungan antara beberapa variabel tadi dengan pilihan mode memancingnya. Apakah kemudian di pantai, atau kemudian di pier, atau kemudian dia menggunakan kapal pribadi, atau kemudian kapal yang dia sewa atau yang dia charter. Oke, dalam konteks ini kita akan pertama kali memilih base outcome-nya apa. Nah, misalnya base outcome-nya itu adalah opsi yang pertama, atau kemudian memancing di pantai. Jadi kemudian M-logit, kemudian mode, kemudian harga, kemudian catch rate, dan kemudian income. Dan kita harus spesifikasi base outcome-nya itu adalah base outcome memancing di pantai, kemudian kita menggunakan robust. Oke, jadi ini adalah hasil estimasinya. Dan seperti yang kalian sudah tadi pelajari, maka kemudian kita akan mengeluarkan satu alternatif sebagai base. Jadi M-1 alternatif di mana satunya itu adalah beach. Boleh nggak saya menggunakan beach selain beach, seperti misalnya mode memancing di pier, kapal pribadi, dan seterusnya? Jawabannya adalah tidak ada masalah sama sekali. Anda tetap bisa melakukan hal tersebut. Nah, jadi kemudian sekali lagi sama seperti estimasi dari logit, maka koefisien yang diestimasi di sini itu tidak meaningful. Oke. Dan kemudian yang bisa kita gunakan hanyalah arahnya itu saja. Nah, tapi satu catatan yang perlu kita perhatikan itu adalah koefisien ini itu kita perlu interpretasikan nantinya relatif terhadap base outcome. Jadi ini adalah pengaruh dari harga terhadap probabilitas memancing di pier relatif terhadap memancing di pantai. Nah, kalau demikian bagaimana dong kita pengen melihat efek marginalnya untuk masing-masing variabel? Kalau kita pengen melihat efek marginal untuk masing-masing variabel, maka kita menggunakan margins, kemudian dx, oke, untuk semua variabel misalnya. Kemudian kita akan minta outcome mana yang akan kita spesifikasi. Oke, misalnya outcome-nya itu adalah kalau misalnya kita menggunakan private atau kemudian charter. Charter misalnya itu ada outcome yang keempat. Oke. Maka sekarang kita bisa mendapatkan hasil estimasi dari efek marginalnya terhadap harga, kemudian catch rate, dan kemudian pendapatan. Oke, jadi dalam konteks kita ini, maka kemudian harga itu memiliki hubungan yang positif terhadap probabilitas menggunakan charter. Kemudian semakin tinggi catch rate-nya, maka kemudian probabilitas untuk menggunakan mode charter itu juga semakin tinggi. Dan yang menarik di sini adalah individu dengan pendapatan yang lebih tinggi itu memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk menggunakan charter. Oke, kenapa? Karena mereka akan more likely untuk menggunakan private. Oke, karena pendapatannya lebih tinggi.
Oke, jadi bisa kita lihat sekarang apa saja nih faktor-faktor yang mempengaruhi private. Dan seperti kalian lihat misalnya, semakin tinggi pendapatan individu, maka probabilitas individu itu memilih mode memancing yang private itu kemudian semakin tinggi. Oke. Nah, ini adalah beberapa catatan dari multinomial logit dan bagaimana melakukan estimasi dari multinomial logit seandainya Anda memiliki lebih dari satu variabel penjelas. Oke. Baik, saya cukupkan kuliah kita untuk limited dependent variable model. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat menjalani hari.